Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah bergabung dan diberikan kesempatan untuk mencoba sharing sih sebenarnya ya, karena banyak yang lebih pintar dari saya. Sharing tentang pengenalan Telegram bot untuk penggunaan internal di rumah sakit. Khususnya karena memang saya sendiri sudah mengaplikasikan banyak sekali teknologi bot ini di internal rumah sakit yang di rumah sakitnya saya. Dan kebetulan untuk pengenalan Telegram bot ini kita coba basic dulu aja, karena kalau tidak salah di dulu-dulu juga pernah ada obrolan tentang Telegram bot ini, dan ternyata tidak semua rumah sakit punya notifikasi via Telegram, dan yang menurut saya ini sangat membantu sekali. Nanti kita coba lihat case-case-nya dan semoga ini bisa bermanfaat. Oke, langsung aja ya. Oke, kenapa memilih Telegram? Pertama itu, pertanyaannya adalah kenapa memilih Telegram? Seperti kita tahu, grup kita sendiri kan ada di Telegram ya, dan di Telegram itu banyak sekali fiturnya, bahkan sudah melebihi aplikasi populer yang paling sering digunakan, yaitu WhatsApp. Telegram sendiri itu sekarang itu sudah sudah sangat berkembang jauh dan sudah banyak fitur-fitur. Hampir fitur-fiturnya sendiri setiap periode selalu dinotifikasikan oleh pembuatnya. Dan yang paling menarik adalah di Telegram itu, yang pertama adalah dia bisa mengirimkan jumlah file yang sangat besar, sampai dengan 1,5 giga, bahkan mungkin lebih ya. Untuk perkembangan terbarunya saya mungkin kurang tahu. Dan dalam satu grup itu usersnya itu bisa banyak sekali, hampir 100.000. Bisa juga membuat channel, kemudian ada yang namanya username, yang kalau misalnya di WhatsApp itu tidak ada yang namanya username. Kemudian juga kita bisa buat secret chat. Cuman yang sangat membantu sebenarnya di Telegram, kenapa saya memilih Telegram itu adalah yang pertama itu tidak tergantung handphone. Jadi bayangkan kalau misalnya aplikasi kita itu tergantung sama handphone, dan ternyata handphonenya kita entah itu rusak, mati dan lain sebagainya gitu kan, otomatis aplikasinya tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, tidak tergantung dengan baterai HP, sama saja seperti yang pertama. Yang ketiga ada dukungan dari API oleh pembuatnya. Itu ada API yang free ya, powerful API, dan memang itu free, jadi bisa dicoba oleh siapapun developer. Kemudian yang keempat, kita tahu yang namanya Telegram itu security-nya bagus, super security lah istilahnya seperti itu. Dan yang lain-lainnya masih banyak yang bisa disebutkan, tapi intinya kenapa memilih Telegram, karena hal-hal seperti ini. Kemudian langsung ke materi dasarnya aja ya, untuk pembuatan bot dengan Botfather. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Telegram sendiri itu dibekali dengan wizard, namanya ya. Wizard itu seperti step by step pembuatan bot, yaitu dengan aplikasi sendiri. Dia punya bot sendiri namanya Botfather. Botfather itu dia ceritanya ayahnya dari bot-bot gitu. Jadi semua bot itu dibuatnya oleh Botfather seperti itu. Oke, kita coba sharing dulu ya. Sharing dulu bagaimana cara membuat Botfather. Bentar. Sharingnya gimana? Oke, mungkin bisa melihat ya, di sini ada Botfather. Oke, jadi Botfather ini kalau misalnya mau manggilnya gampang, kita coba aja tulis Botfather, nah kelihatannya. Cuman banyak juga Botfather di luar sana. Jadi carinya yang ada tanda checklist nih. Tanda checklist ini artinya dia official dari Telegram. Botfather. Kemudian yang pertama yang perlu dilakukan untuk membuat bot
Itu karena aplikasinya kita itu rely atau bergantung sama bot ya. Jadi botnya itu yang pertama dilakukan adalah dengan klik, atau bisa juga klik, bisa juga pakai slash ya, nanti keluar di situ ada new bot. Ini kan saya new bot, create new bot. Nah, kemudian kita diminta untuk menamai bot kita. Kita pengen kasih nama apa nih botnya? Kita coba tes contoh. Nggak tahu nih ada nggak ya. Biasanya kalau misalnya nggak ada, berarti ini sudah digunakan. Nah, oke, ada ternyata ya. Nah, yang kedua adalah username. Username itu sebenarnya hampir sama seperti nama botnya, cuma nama botnya itu bisa apa saja. Tapi kalau username itu biasanya dia tidak pakai spasi, tapi pakai underscore. Misalnya tes contoh. Oke, kita sampai sini ini pembuatan bot dengan bot father itu sudah selesai. Nah, di sini kita dapat token nih. Tokennya ini yang nanti kita gunakan untuk token pengiriman via Telegram API. Kemudian yang kedua, gimana caranya untuk memodifikasi nih? Kan ada modifikasi ya, modifikasi bot. Nah, kalau untuk modifikasinya kita yang pertama adalah ngelihat di sini dulu. Di sini ada yang namanya MyBot. Nah, MyBot ini kalau misalnya kita lihat di sini bisa dilihat ada kelihatan bot-bot yang sudah kita buat. Ini saya coba di akun kedua saya cuma ada satu bot ya, tes contoh bot. Kalau misalnya kita klik di sini nanti kelihatan ada API token, setting, transfer ownership, edit bot, payment, delete bot, dan lain sebagainya. Kalau API token ini kalau misalnya kita mau lihat tokennya seperti apa, kalau misalnya mau ganti token, ternyata ini tokennya udah diketahui banyak orang, bisa di revoke itu bisa diambil aksesnya, kemudian untuk dibuat ulang tokennya seperti itu. Kemudian ada bot setting. Inline mode ini biasanya digunakan kalau misalnya kita hubungannya sama keyboard inline seperti itu. Atau misalnya teks-teks yang tanpa ada hidden lah ceritanya. Jadi si Telegram itu dia support keyboard sebenarnya. Jadi keyboard itu bisa kayak pilihan tapi tidak di dalam teksnya, tapi di keyboardnya nih seperti ini. Jadi nanti kelihatan di sini. Oke, tapi ini nanti advance yang biasanya nanti digunakan untuk edit bot ini di sini nih, di bagian edit bot. Kita ada nama, deskripsi, about, bot pick, sama komen. Nah, kalau edit name ini kayak misalnya, kita ternyata bukan contoh nih, tes contoh nih, salah. Kita pakai aja tes contoh. Kemudian misalnya mau kasih deskripsi. Nah, deskripsinya apa nih? Deskripsinya ternyata bot untuk segala keperluan. Kenapa kita hanya butuh satu bot aja? Jadi sebenarnya bot itu bisa banyak dibuat ya. Namanya juga bisa bermacam-macam. Tapi kalau yang sepengalaman saya itu cukup satu bot untuk semua keperluan. Gitu. Kenapa? Karena intinya kalau misalnya ya tergantung nanti dari kebutuhannya ya. Karena kalau misalnya di saya itu lebih banyak untuk notifikasi. Jadi notifikasinya itu hanya satu bot official botnya kita, misalnya official botnya rumah sakit yang mengirimkan notifikasi ke berbagai grup atau ke berbagai person seperti itu. Nah itu deskripsinya bisa dibuat di situ. Kemudian juga ada yang namanya bot setting. Nah, bot setting berarti. Profil botnya. Jadi kalau misalnya kita ada profil itu ada namanya biografi ya. Nah kita di sini kelihatan sama aja, misalnya kita bot untuk semua keperluan. Oke, nah, terus untuk lebih menarik artinya buat membedakan bot satu dan bot yang lainnya, selain nama kita juga bisa masukkan foto atau foto bot ya misalnya.
kita punya yang namanya bot. Kita coba tadi namanya apa ya? Tes contoh bot. Nah, oke, ini. Jadi official kalau misalnya ini sudah seperti ini, kita sudah bisa mulai untuk mengirimkan notifikasi ke berbagai grup atau person dan sesuai dengan keperluan. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai sini mungkin jelas ya sampai pembuatan bot gitu kan. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah macam-macam notifikasi bot, macam-macam keperluan. Oh ya, oke ini. Oke, jadi macam-macam penggunaan bot untuk notifikasi internal rumah sakit. Jadi ini kita sharing aja sih, karena kebutuhan rumah sakit kan banyak. Cuman selama ini yang saya pakai botnya itu sangat bermacam-macam dan tergantung dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita artinya apa? Kita yang perlu diketahui, kita membuat bot itu fungsinya atau tujuannya buat apa, itu dulu aja. Jadi kayak misalnya fungsinya untuk memberitahukan sesuatu, itu namanya notifikasi. Notifikasi itu konsepnya ada dua, nanti saya kasih tahu di section berikutnya. Tapi yang pertama adalah tujuannya untuk apa dulu. Kalau misalnya di sini coba kita satu-satu ya, macam-macam penggunaan bot untuk notifikasi internal rumah sakit, mungkin bisa dicontoh di rumah sakit lain juga dan semoga mungkin bisa bermanfaat juga. Yang pertama nih, kalau misalnya kita lihat di atas, saya kumpulkan dari bot-bot yang sudah dibuat sih, nggak semuanya sih, cuman metaninya agak lumayan banyak. Jadi ada yang namanya kita ya, karena kita kan sudah face recognition, dan setiap face recognition itu kita kelihatan yang namanya masuk sama pulang. Nah, begitu dia masuk itu kita ada pemberitahuan absen masuk. Misalnya ini atas nama Chandra Dwi Nur Cahyo, tanggal 7 bulan 5 jam 9. Telah 3 menit nih, shift jam 9 sampai jam 17. Nah, ini secara real time terkirimkan dari face recognition-nya. Kemudian juga begitu dia pulang, dia kan face recognition lagi nih. Kemudian dia dapat si bot itu akan mengirimkan lagi notifikasi pulang gitu ya, dengan memproses dari data absensinya itu, kemudian keluar pulang jam berapa dan total jam kerjanya misalnya jam 8 jam 5 menit seperti itu. Ini salah satu contoh penggunaan notifikasi Telegram atau notifikasi bot Telegram yang digunakan untuk absensi. Nah, ini juga bisa digunakan mungkin di rumah sakitnya teman-teman yang sudah tersistem ya. Mungkin ada yang pakai ID card, ada yang face recognition, mungkin juga ada yang pakai sidik jari ya, fingerprint, itu juga bisa. Asalkan memang datanya ada. Jadi biasanya kalau misalnya ini aku mainnya query. Jadi query itu kita di-querykan, kemudian nanti sesuai dengan trigger atau mungkin sesuai dengan interval. Oke, yang kedua itu di sini ada, kita kan kalau misalnya di RSOP ini ada yang namanya sistem HRM ya, Human Resources Management. Dan yang paling memusingkan bagi bagian SDM adalah ketika kontrak-kontrak karyawan itu akan habis atau berakhir. Kalau di sistemnya sendiri sih sebenarnya sudah ada yang 3 bulan lagi mau habis, 1 tahun lagi mau habis, bahkan 1 bulan mau habis seperti itu. Tapi kadangkala ini kebetulan di bagian SDM-nya itu kita cuma 1 orang, itu kadangkala terlupakan dengan hal-hal lain, kesibukan lain, misalnya dia punya kerjaan administrasi tersendiri, sehingga kadang-kadang yang namanya kontrak itu bahkan setelah kontrak berakhir itu dia belum tanda tangan ulang. Nah, itu permasalahannya. Maka dari itu tujuannya adalah gimana caranya mengingatkan bagian SDM supaya tidak lupa. Nah, itu dengan memberikan notifikasi. Nah, notifikasinya seperti apa? Jadi
kita notifikasinya kalau misalnya di sini, kalau yang sistem notifikasi kontrak ini ada 3 sih sebenarnya, ada 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. 1 bulan itu sudah merah gitu. Jadi paling lambat itu 1 bulan itu dia harus sudah di sebentar, ini ada. Jadi 1 bulan itu dia harus ada kontrak baru ya, tanda tangan kontrak baru kalau misalnya dia kontrak berakhir, atau mungkin dia determinasi kalau misalnya memang dia tidak melanjutkan kontrak seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena ini notifikasi ini kita punya grup direksi. Grup direksi itu isinya adalah direktur dan manajer. Kedengeran nggak? Bentar. Oke. Suaranya rada ngelag ya. Oke, jadi tadi sampai mana tadi? Jadi intinya notifikasi ini ada hubungannya sama SDM, dan ini tidak ke SDM aja, tapi kita buat grupnya itu di situ ada grup direksi, manajemen sampai dengan kepala unit. Jadi begitu SDM di unitnya tersebut akan berakhir, nih sudah siap-siap nih. Artinya kalau misalnya 3 bulan dia sudah siap-siap, yang namanya manajer akan membuat surat penilaian kinerja karyawan atas karyawan tersebut yang nanti diberikan oleh SDM seperti itu. Untuk nanti untuk dievaluasi saat tanda tangan kontrak seperti itu. Jadi ini salah satunya nih gitu kan untuk notifikasi kontrak. Kemudian juga ada yang namanya jatuh tempo. Wah, ini kita ada yang namanya, kita kalau di aku itu ada yang namanya aku buat sistem pengingat. Sistem pengingat itu sistem yang mengingatkan segala hal atau sesuatu yang ada masa kadaluarsanya. Masa kadaluarsanya tuh apa aja? Bisa yang namanya SIP dokter, kemudian izin rumah sakit, izin IPAL, kemudian juga bahkan sampai dengan STNK mobil rumah sakit gitu kan. Kemudian juga masa expired misalnya berlangganan seperti itu dan lain sebagainya. Di situ kita punya sistem pengingat sendiri, sama saja ada 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan, bahkan ada yang deadline sampai beberapa hari gitu. Jadi nanti dia akan mengingatkan kalau misalnya itu sudah akan habis sesuai dengan jatuh temponya ya. Itu sebelum misalnya 6 bulan nih, 6 bulan lagi mau habis, atau 3 bulan lagi mau habis, kemudian sebulan lagi mau habis seperti itu. Dan itu kita set itu berbeda-beda. Artinya kayak misalnya gini, tentang perizinan IPAL atau pengolahan limbah, dia akan terkirim ke grup Telegram bagian sarana dan prasarana seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya notifikasi STNK habis. Nah, STNK habis ini nanti akan masuk ke bagian grup driver seperti itu untuk diperpanjang. Nah, itu tergantung dari tujuannya, ke siapa dan untuk apa, itu nanti bisa di-set sesuai dengan kategori. Tapi itu sistem terpisah yang kita buat sendiri. Tapi tujuannya, kita poinnya intinya tujuannya saja. Tujuannya adalah untuk mengingatkan. Nah, ingatnya itu seperti apa, tergantung nanti kategorinya seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya di sini, BOR. Nah, kita juga ada BOR nih. Jadi kita kan punya SIM RS ya. Mungkin teman-teman juga di rumah sakit punya SIM RS, dan SIM RS itu sudah ada misalnya jumlah pasien, kapasitas, BOR, dan lain sebagainya. Nah,
kalau misalnya di apa namanya di rumah sakit kami ini ada setiap hari itu pengiriman laporan bor atau laporan jumlah pasien yang ada di rawat inap ya, khususnya itu yang ada yang terkirim setiap jam 9 pagi seperti itu. Jadi nanti kita pakai cron. Nanti juga ada tips and triknya itu gimana caranya apa namanya untuk menjadwalkan ya, karena konsepnya itu cuma ada trigger sama cron kalau untuk pengiriman notifikasi. Kemudian juga kita ada bot ajan yang kita buat sendiri, tapi kita punya pakai API eksternal. Jadi ajan zuhur ya, misalnya ajan zuhur, jadi setiap zuhur misalnya jam berapa nih, 11.41 notifikasi terkirim ke grup rumah sakit, grup karyawan rumah sakit secara keseluruhan seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya nah ini absensi juga nih, pemberitahuan otomatis laporan karyawan yang sudah masuk shift. Jadi kita bisa kelihatan nih yang masuk hari ini di bagian admisi, atem, dokter umum, farmasi, siapa aja kelihatan. Itu biasanya ini terkirim sekitar, kalau ini kan shift pagi dan tengah sekitar jam 10-an. Ini terkirimnya jam segitu. Kemudian juga bot Telegram juga bisa digunakan untuk yang namanya two factor notification atau keamanan 2 langkah. Nah, kalau misalnya kita di RSOP yang namanya IMR itu selain menggunakan username sama password, kita juga ada yang namanya apa namanya keamanan tambahan yang terkirim ke grup verifikator. Grup verifikator itu nanti memverifikasi siapa yang login nih gitu kan, dan dari IP mana gitu. Nah ini kebetulan kan kita ada 2 rumah sakit ya, ada IMR, jadi IMR-nya juga ada IMR Purwokerto sama IMR Ciamis nih, seperti itu. Untuk kemudian kalau misalnya dia username sama passwordnya sudah sukses, sudah bisa masuk, kemudian nanti dia diminta ada text box untuk memasukkan kode verifikasi ya. Nah, itu kode 2 langkah sebenarnya, dan itu diberikan oleh verifikator. Nah, ini nanti begitu dimasukkan nanti IMR-nya baru bisa jalan. Kemudian juga ada yang namanya notifikasi untuk debug. Debug itu kalau misalnya jadi kita setiap jam 23 kalau nggak salah, jam 11 malam itu kita ada ngecek SMS yang sudah terkirim atau gagal atau misal pending seperti itu. Jadi kita bisa mendebug SMS, oh ternyata nih ada SMS yang gagal nih, oh ada SMS yang pending nih, kenapa? Bisa jadi karena misalnya kuota SMS-nya kita ini udah habis nih, harus diperpanjang, atau mungkin juga apa namanya ternyata modemnya kita mati. Nah ini bisa didebug dari sini juga. Ini tujuannya seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya kita kan ada konsultasi online nih seperti ini. Nah dari konsultasi online bisa dari dia daftar via website, otomatis nanti ada notifikasi otomatis ke grup admisi. Grup admisi kenapa? Untuk menyiapkan rekam medisnya. Jadi begitu dia konsultasi online itu tidak buru-buru, wah ini ada konsultasi, enggak. Tapi begitu dia ada notifikasi nih, si bagian rekam medis khususnya admisi itu nanti ada front office sama rekam medis, itu khususnya menyiapkan rekam medisnya. Begitu rekam medisnya sudah siap, itu kan nanti di bagian dokternya itu sudah tinggal begitu konsultasi online, oh ini sudah ada rekam medisnya. Jadi lebih enak seperti itu. Kemudian juga ini juga ada hubungannya sama pengecekan ini apa namanya pembayaran. Jadi kalau misalnya di kita ini yang namanya kalau misalnya sudah ada notifikasi ini, artinya dia sudah terdeteksi atau tervalidasi bayar. Jadi kita punya sistem sendiri untuk memvalidasi bahwa pembayaran sudah masuk ke rekening bank kita atau masuk ke payment wallet-nya kita. Itu ada OVO seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini belum ada notifikasi, ternyata itu berarti pesanan konsultasi online-nya itu belum 100% selesai gitu kan, dan artinya tidak ada konsultasi online saat itu seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya notifikasi lowongan kerja. Nah ini kalau misalnya dari website, kalau misalnya di website ini kita kan kalau misalnya mungkin di teman-teman juga ada yang namanya website, terus juga ada lowongan atau apa gitu kan, apa namanya ada ya posting lowongan pekerjaan gitu kan. Nah di kami juga ada, dan itu sudah otomatis terkirim notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada notifikasi ada yang masukkan lamaran, otomatis masuk ke
sistem HRM-nya kita untuk di follow up oleh bagian SDM, tapi nanti notifikasinya itu via sini. Jadi ada registrasi lowongan kerja baru nih, misal untuk lowongan apa gitu kan. Nanti linknya bisa dilihat seperti ini, langsung membuka sistem HRM-nya atau sistem SDM-nya, karena kita hampir sebagian besar untuk sistem aplikasi itu bentuknya web. Jadi semuanya hampir punya yang namanya URL untuk pembuka yang bisa di-include-kan di notifikasi seperti itu. Ini yang aku coret-coret itu URL ya. Jadi begitu klik ini dia langsung diarahkan ke sistem yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang namanya notifikasi yang diintegrasikan dengan project management. Kebetulan kita untuk project manajemennya kan kita buat sendiri nih. Jadi misalnya ada sebuah tugas yang sudah diselesaikan, misalnya di bagian internet marketing nih, di bagian IT kebetulan staffnya aku lihat. Misal dia sudah memposting konten tips agar tubuh tetap sehat plus dengan promo cek kesehatan nih. Kemudian PJ-nya siapa yang memposting itu kan kelihatan. Begitu dia sudah selek, dia sudah menyelesaikan, itu ada notifikasi ke grupnya kita IT bahwa ini sudah diselesaikan. Aku nanti tinggal melihat saja hasil dari pekerjaannya sudah di-post di mana, kemudian lihat oh ya oke, ini dia sudah melakukan seperti itu. Ini bisa monitoring pekerjaan juga. Kemudian ada yang namanya juga sistem pengadaan ya. Sistem pengadaan itu procurement lah kalau misalnya di teman-teman. Jadi procurement kita punya sendiri, dan procurement itu dia full memang terintegrasi dengan Telegram. Dari mulai loginnya itu via Telegram, kemudian juga approval-nya via Telegram, notifikasinya via Telegram, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk melihat detailnya itu ya tetap di sini ada yang namanya URL. URL ke sistemnya, web sistemnya, nanti bisa kelihatan nanti di situ detailnya seperti apa sampai dengan historinya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu tuh, macam-macam. Masih ada banyak sih, cuman yang saya temukan tadi kan cuma buru-buru, jadi mungkin ini dulu ya. Jadi ini macam-macam case yang bisa dilakukan di di rumah sakitnya teman-teman khususnya ya. Jadi sesuai dengan tujuannya dulu aja. Kita tujuannya tuh apa dulu gitu kan. Kita mau ngasih notifikasinya apa. Insya Allah sih ini bermanfaat, karena hampir dari jadi kan kalau misalnya aku itu biasanya ada evaluasi sistemnya itu yang sudah dibuat oleh IT, sistemnya itu dipakai atau tidak, bermanfaat atau tidak. Karena kalau misalnya ini tidak pernah dipakai, tidak bermanfaat, itu IT itu punya wewenang untuk mencabut kembali sistem yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi wah nih percuma nih sudah dibuat ternyata nggak digunakan gitu kan, bisa diambil lagi tuh seperti itu. Nah dari semua yang dievaluasi notifikasi ini sangat-sangat bermanfaat, feedbacknya bagus, dan bahkan hampir tiap sebulan atau beberapa bulan ada permintaan notifikasi baru, kayak misalnya notifikasi pengeditan. Jadi kalau misalnya ada editing apa nih di sistem apa gitu kan, nanti ada ini sistem orang ini sudah mengedit ini dengan ID ini, misal seperti itu. Ini ada misal di SIMRS di tarif itu ada notifikasi seperti itu juga. Atau misalnya di kantin itu ada misalnya dia penjualan, ternyata dia jualnya ke karyawan siapa, tapi ternyata dia dijualnya ke siapa. Nah itu ada editing tuh namanya. Nah, cuman itu perlu verifikasi. Nah notifikasi masuk juga ke Telegram seperti itu. Oke, itu kurang lebih seperti itu sih kalau untuk case-nya ya, macam-macam case-nya. Cuman untuk konsepnya itu pengiriman itu di sini ada dua. Ya mungkin lebih banyak ya, teman. Yang aku tahu tuh cuma ada dua. Itu ada trigger. Jadi berbasisnya itu trigger. Jadi kayak misalnya gini, seseorang mengklik kayak approval, mengklik approve, nanti dia mengirimkan notifikasi via Telegram, atau mengklik action apa, kemudian nanti ada notifikasi. Itu
sama seperti kalau misalnya teman-teman ngerti konsepnya Zapier. Zapier itu dia konsepnya adalah trigger. Jadi apa namanya, ada inputnya apa, kemudian ada proses, kemudian ada output. Yang kedua adalah cron. Cron itu dia berjalan sesuai dengan interval waktu yang kita tentukan. Misal jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 12 malam, setiap 1 minggu sekali, setiap seminggu 2 kali, setiap apa namanya, sebulan sekali. Nah, itu pakai cron. Kalau misalnya teman-teman pakai Linux mungkin gampang ya, pakai cron. Nanti tinggal dipanggil aja scriptnya, alamat scriptnya, atau mungkin juga kalau di Windows itu ada yang namanya task scheduler, tapi tergantung nanti dari jenis scriptnya. Mungkin ada script yang pakai bat, ada script yang pakai PHP gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti apa namanya, tergantung, bisa di set sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada juga nanti aku kasih tips and triknya itu gimana caranya apa namanya, menjadwalkan cron dengan pihak ketiga. Jadi aku punya cron manager favorit nih. Dia free, layanan online tapi gratis, dan dia powerful banget. Dia ada historinya, ada, kemudian juga ada notifikasi kalau misalnya cronnya nggak jalan juga ada. Nanti bisa coba saya sharing di bagian tips and trick. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk input, proses, output ini, jadi hubungannya sebenarnya setiap notifikasi itu harus ada input. Inputnya kalau misalnya yang trigger itu action, kemudian juga diproses oleh script, kemudian output. Kemudian yang cron juga seperti itu. Inputnya apa? Inputnya dia pemanggilan dari cron, kemudian juga diproses, kemudian apa namanya, outputnya adalah notifikasi. Nah, untuk prosesnya sendiri yang biasanya dilakukan di aku itu yang pertama itu database query. Jadi kita punya data mentah. Data mentahnya itu misal data absen, data apa lagi ya? Ya apapun data ya, data yang ada di database-nya kita lah ya. Biasanya aku pakainya MySQL. Bisa juga mungkin kalau misalnya teman-teman memang ekspornya di SQL Server atau di Postgre bisa juga. Karena kayak misalnya aku CMRS-nya pakai Postgre, itu ada yang ngambil langsung dari Postgre. Script-nya kalau aku lebih banyak ngambilnya dari script PHP, karena memang itu yang paling gampang sih, dan hampir semua sistem di rumah sakitnya itu juga memang lebih banyak berbasis framework ya. Jadi standalone script PHP itu gampang atau lebih mudah seperti itu. Outputnya itu kita ada group ID atau person ID. Nah, gimana caranya untuk apa namanya, mengetahui group ID atau person ID? Nah, ini nanti bisa apa namanya, bisa aku kasih tahu juga tips and triknya seperti itu. Karena kalau misalnya di WhatsApp itu kita gampang tuh, ada nomor telepon 081 bla 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 gitu kan, nanti dikirim dia langsung masuk. Tapi kalau misalnya Telegram nggak bisa tuh kirim langsung ke nomor telepon, tapi harus pakai group ID kalau misalnya dia grup, kemudian person ID kalau misalnya dia ada person ya. Channel kurang tahu sih, tapi kayaknya channel juga ada, hampir sama seperti group ID. Oke, terus, nah ini basic coding nih langsung ya. Ini kayaknya udah berapa nih? Udah setengah jam belum ya? Terus setengah menit. Nah, basic coding. Kalau kita langsung aja di basic codingnya. Oke, kelihatan lah ya. Jadi ini teman-teman mungkin bisa di copy paste atau nanti bisa di apa namanya, digunakan di rumah sakit teman-teman. Ini yang paling sering aku gunakan. Ada beberapa juga sih, tapi ini yang paling gampang. Yang paling gampang kita buat sebuah fungsi send message, dan yang kita tentukan, yang missing, yang harus ditentukan adalah Telegram ID. Telegram ini tadi ID itu tadi yang ditentukan adalah group ID atau person ID, tujuan ID-nya kita. Kemudian ada yang namanya message ID, message tag itu pesannya Anda, pesannya teman-teman semua ya. Mau mengirimkan apa tergantung. Kalau misalnya di PHP itu ini kan kalau misalnya bisa teks beneran,
misalnya pesan Anda, atau misalnya mau pakai variabel juga bisa, misalnya variabel apa terserah, tergantung. Misalnya mau di sini nanti ada apa namanya variabelnya, misalnya variabel absensi, absensi sama dengan kita ID. Di sini mau dimasukkan ke apa namanya pesannya, tinggal dimasukkan. Jadi tergantung. Nanti itu bisa dirubah-rubah. Ini PHP ya. Aku hampir nggak pernah buat pakai bahasa lain sih. Nanti mungkin bisa menyesuaikan. Kalau nggak salah juga aku ada satu juga sih library yang pakai JavaScript. Mungkin teman-teman yang suka sama JS nanti bisa lebih ke JavaScript-nya. Nanti di sini juga kalau misalnya di sini ini fungsinya, teman-teman bisa menulis fungsi apa namanya, misalnya untuk ngambil database di sebelah bagian atas. Misalnya ini fungsi untuk mengambil data. Nanti di sini bisa dilihat, bisa dituliskan fungsi-fungsinya, atau misalnya kalau misalnya di PHP itu bisa mengambil pakai apa itu namanya, while ya, perintah while, kemudian juga bisa pakai variabel, nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Dan ini token ini tadi yang dimasukkan itu yang tadi ya, ada token API, ini dimasukkan seperti ini. Udah simpel seperti ini aja. Nah, nanti yang perlu diingat adalah penggunaan. Jadi kita ada 3 jenis sebenarnya. Nanti di tips and trick ada 3 jenis format apa namanya, format teks. Yang pertama ada parse mode-nya itu dengan tanpa apa-apa. Artinya ini kalau misalnya ini parse mode nggak ada, ini dikosongin juga bisa. Itu polosan, itu teks biasa. Ada yang markdown itu bisa pakai bold, italic, dan lain sebagainya. Ada juga yang pakai HTML seperti itu. Nanti mungkin aku nggak jelaskan di sini, tapi aku kasih linknya aja nanti untuk mempelajari tipe parse mode. Tapi biasanya aku pakainya markdown atau pakai polosan. Jarang sih pakai HTML seperti itu. Kemudian apa namanya, untuk pengirimannya itu dia bisa pakai apa namanya, eh, biasa ya. Kalau ya ini kalau misalnya PHP otomatis kan dia scriptnya itu PHP-nya itu ditempatkan di suatu alamat atau URL yang bisa dipanggil. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ada Windows, mungkin bisa di SAM, di htdocs apa gitu kan. Kemudian juga atau di root dari aplikasinya kalau dia pakai web, atau mungkin kalau misalnya dia sudah ada aplikasi sendiri, bisa langsung dimasukkan di bagian aplikasi seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini untuk yang basic codingnya. Sebenarnya ada yang lebih advance lagi, itu ada yang namanya penggunaan webhook. Webhook itu kalau ini kan yang namanya notifikasi itu pengiriman satu arah, artinya dari apa namanya, dari script langsung ke grup atau ke person gitu kan. Jadi si uh, si script itu hanya mengirimkan satu arah, tapi ada yang namanya Telegram itu apa namanya, bisa support untuk dua arah. Jadi begitu dia dikirimkan bisa di replay tuh sama si apa namanya, si user, kemudian nanti Telegramnya juga akan merespon balik. Contohnya mungkin seperti ini. Bentar, coba share dulu. Ah, ini, nah ini inline keyboard nih namanya ini. Inline keyboard ya. Jadi ini kebetulan aku buat untuk sebuah apa namanya, mendeteksi baik itu apa ya? Motor motor elektrik gitu. Jadi kita bisa melihat baterainya berapa, kemudian lokasinya di mana, seperti itu. Jadi kita mengirimkan responnya seperti ini, kemudian kita mengirimkan inputnya seperti ini, kemudian dia mengirimkan output
misalnya kontak, privasi misalnya. Jadi kalau untuk keyboard inline-nya sendiri ini juga ada codingannya tersendiri. Jadi dia ini diresponnya oleh webhook. Webhooknya kita buat lagi seperti itu. Jadi di Telegram itu kita bisa set webhook. Jadi setiap satu bot itu support hanya satu webhook. Jadi kalau misalnya mau webhooknya digunakan untuk berbagai macam keperluan itu nggak bisa. Jadi hanya bisa digunakan untuk apa namanya satu URL webhook-nya aja untuk satu bot. Seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya? Di tips and oh iya. Oke, terus ini ada yang namanya oh ya ini apa namanya format message yang tadi aku bilang ya, format message ini itu eh, coba di ini sebentar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, nih penjelasan mode format format buat Telegram. Jadi ada tiga sebenarnya tadi udah aku bilang, unformat, markdown, sama HTML. Jadi kalau misalnya polos tuh dia tidak ada apa-apanya nih. Paling gampang. Kalau markdown itu dia ada kalau misalnya tebal pakai ini, miring. Nggak ada suaranya, Pak ya? Soalnya Mas Ase hilang. Halo Mas Ase. Diisi pertanyaan dulu aja gitu, sambil menunggu. Ya, tekon saya jawab apa Mas? Saya jawab Mas Martin gitu. Foto meeting lah. Aku lo gawe. Lah Mas Ase hilang malah nih. Keputus kayak koneksinya Mas Ase piye. Nunggu rekonek kali Mas. Ya, saya koneksi.
Mas Martin wis tahu jajal Telegramnya, Mas. Wes tahu Mas, cuman lali aku dhisik ya pakai script PHP juga sih. Terus yang wes tahu jajal iki Mas Mustafa wes tahu jajal. Oh, Mustafa Ramelo ya. Nah, yang nganu iki Mas Kova iki, Mas Kova aktif lah tapi ya. Mas Kova ini sering duwe bot malahan. Kalau tahu botnya Iem lah, itu punya Mas Kova itu. Tapi kadang banyak pegawai yang belum install tele kok, Mas. Ya, iya Mas. Kalau di rumah sakit kebanyakan masih WA sih. Terus tempatku masih WA Mas yang banyak Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait Instagram, Telegram ya nanti Mas Edi bisa jawab. Gonku tele rapayu Pak Martin. Handphone udah gak kuat. Infonya CM kok tele Mas, ben laris. Nah, Mas. Buat yang bisa interaktif gimana ya? Koleksi. Mas Ase ganti koneksi dulu, sabar ya teman-teman. Tempatnya Mas Dodi katanya absennya pakai ini. Pakai Telegram. Katanya apa cuman notifikasi tok ya. Mas Dodi dulu kalau nggak salah cerita ini ya notif ya. Kode key-nya ngambil dari kode Skopet Telegram. Mas Dodi nggak ikut tapi. Kalau nggak salah dia Mas Dodi itu ngambil ini kalau cerita itu dulu ngambil kode ini ya kode authentication-nya dari Telegram ya. Mas Is belum implementasi Telegram Mas Is. Udah. Cuman buat notifikasi aja. Notif apa wae Mas? Apa bisa notif server naik gangguan atau apa gitu? Bisa. Diintegrasiin sama Microtik juga bisa. Cuman yang aku pakai sih buat itu debug aplikasi. Jadi kalau ada error kirim notifikasi kayak gitu. Oh, jadi buat aplikasi nanti si aplikasi itu kalau error ngesend ke botnya tele gitu ya. Iya. Errornya apa, event apa, dan lain sebagainya lah biasa untuk programming. Untuk program. Jadi kalau programnya error, dia ngirim pesan lewat bot ke Telegram. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Oke Mas, sip. Kedengeran nggak nih? Dengar Mas. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Ini bentar lagi sih. Oke. Yang tadi pihak ketiga untuk apa namanya menjadwalkan, kita ada yang namanya stripcube.org. Sebentar. Nih. Kan cron
ininya apa namanya apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya teman-teman itu susah yang namanya di Linux itu kan mungkin susah ya untuk menjadwalkan kalau misalnya nggak punya Linux. Bisa juga kalau misalnya di Windows itu ada luar, cuman kalau misalnya di PHP untuk visit URL itu dia harus pakai kalau yang sekarang itu juga aku dulu juga punya script PowerShell-nya tapi jadi harus masukin ke whitelist-nya Bitdefender. Ini yang paling aman ini apa namanya dari pihak ketiga ini. Jadi kalau misalnya kita mau buat cron job ya, kita tinggal buat nih cron job-nya seperti apa. Misal notifikasi apa namanya misalnya kontrak habis misalnya kontrak habis misalnya bla 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 gitu ya, contoh misalnya, terus habis itu contoh .php misal seperti itu. Tapi perlu diingat ini karena ini pihak ketiga yang pakai internet atau online, ini harus jadi untuk URL-nya itu harus bisa diakses secara online juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada aplikasi atau scriptnya itu berjalan di internal rumah sakit, tapi dia tidak punya IP public atau tidak secara online, itu harus bisa diakses dulu. Kalau misalnya nggak bisa ya ini tidak bisa digunakan nih. Mungkin bisa yang digunakannya dari apa namanya komputer internal, komputer offline di rumah sakit teman-teman sendiri atau yang pakai Linux atau pakai Windows. Ini hanya khusus yang bisa diakses oleh pihak luar atau pihak ketiga. Nah kalau misalnya gimana kalau misalnya ternyata itu notifikasinya itu bisa akses pihak ketiga gitu kan, bisa tinggal ditambahin aja misalnya memakai token, misalnya tokennya apa bla 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 gitu kan. Nanti di scriptnya juga harus dikasih token seperti itu. Aku biasanya kalau misalnya pengen itu pakainya token. Kan kalau misalnya ada crawler tuh artinya kayak misalnya Google itu masuk ke situs kita terus dia nge-scan direktorinya kita. Ini kadang-kadang misalnya ternyata ada contoh gitu kan, kepanggil gitu kan. Nah, itu bisa dia bisa execute sendiri itu seperti itu. Nah, ini fungsinya penggunanya seperti itu. Terus juga nah ini bisa setiap 1 menit, 2 menit, 5 menit, 3 menit. Nah, misalnya untuk notifikasi yang kita bisa ngecek itu per menit, itu misalnya aku pakainya per menit. Ini kayak notifikasi azan tuh, itu aku pakai per menit. Kenapa? Karena dia setiap menit membandingkan ada tidak waktu-waktu azannya seperti itu. Tapi kalau misalnya cukup misalnya setiap hari ya bisa juga kalau misalnya itu setiap hari. Everyday misalnya setiap jam berapa. Misalnya setiap jam 8 pagi seperti itu atau jam 9 pagi. Atau setiap tanggal berapa nih, setiap tanggal 7 bulan keberapa, misal bulan kelima bulan kelima. Oh bukan salah ding. Setiap tanggal 7 jam berapa gitu kan. Misalnya jam 9.00 setiap tanggal 7. Jadi dia munculnya tanggal 7 atau misalnya tanggal 1 pas gajian. Terus ini jam 9 pagi itu bisa. Atau kalau misalnya ini seperti ini bisa juga. Ini lebih ke Linux. Misalnya day-nya itu bisa jam 9 sama tanggal 9, tanggal 11, tanggal 10, misalnya tanggal 12 ya juga. Atau misalnya maunya kalau misalnya mau di bulan 8 aja bisa. Jamnya mau jam berapa. Itu bisa. Jadi nanti tinggal dilihat aja. Nah, ini tinggal kalau misalnya perlu notifikasi, kalau misalnya ternyata dia eksekusinya fail, dia pakainya misal entah itu 404, entah itu 500 gitu kan, bisa pakainya ini. Jadi nanti dia ada notifikasi masuk ke emailnya kita bahwa cronnya itu tidak berjalan. Nah kalau yang ini itu kalau misalnya sukses, jadi kalau misalnya kita websitenya down atau servernya down gitu kan, dia tidak akan mengirimkan notifikasi file terus-terusan, tapi begitu dia sukses gitu kan, server kita up terus kita sukses, dia baru akan mengirimkan notifikasi bahwa cron kita sukses. Nah kalau ini otomatis kalau misalnya dia akan disable cron kalau misalnya terlalu banyak
error gitu. Misalnya dalam 2 jam itu errornya banyak banget tuh. Nggak nyala-nyala, nggak sukses-sukses, ini otomatis bisa disable. Nah ini kalau save respon, kalau misalnya dia ada respon terus habis itu dikirimkan gitu ya, ini responnya itu bisa di save juga. Itu juga bisa kita lihat historinya sebenarnya, seperti itu. Ini kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu sih yang apa namanya bisa aku share di apa namanya Telegram ini, tentang Telegram ini. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, monggo aku kembalikan ke hostnya mungkin, atau ke host, kira-kira apa namanya mau belajar seperti apa. Aku buka sesi tanya jawab deh kalau misalnya mau ada yang bertanya. Monggo. Makasih Mas Asik. Monggo kalau ya ada yang mau nanya silakan di ini aja, dibuka aja mic-nya lalu tanya langsung, monggo. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oh ini ada yang nanya Mas di chat, bikin cron job secara offline gimana Mas? Bikin cron job secara offline. Nah tadi udah aku bilang sih ya, kalau yang tadi itu kan cron jobnya itu kalau misalnya online ya, online artinya tidak punya IP public, terus tidak bisa diakses dari luar. Kalau misalnya offline itu caranya ada 2 tadi, tergantung dari platform yang digunakannya atau scriptnya itu ditempatkan di mana. Kalau misalnya Linux itu kita cron Linux, kita pakainya cron Linux biasanya. Mungkin nanti kalau cron Linux ini ya basicnya basic Linux sih. Jadi nanti mungkin belajar Linux-nya kan tahu ya cara set cron di Linux itu tinggal apa namanya di set aja sesuai dengan interval waktunya. Nah, kalau misalnya pakai ini server Windows ya. Server Windows itu kalau di aku pakainya task scheduler. Kalau yang offline ya, task scheduler. Task schedulernya itu pakainya sebentar. Kayaknya kalau yang di sini nggak ada sih. Kalau di laptopku. Tapi kalau di rumah sakit ada. Atau gini aja nanti aku kasih ininya aja, scriptnya untuk bisa apa namanya ngeset task scheduler. Jadi sebenarnya intinya itu pakai PowerShell. PowerShell-nya itu digunakan untuk memvisit atau mengunjungi URL dari script tersebut. Jadi kalau misalnya URL-nya di 192.168.1.1 strip server strip misal contoh .php gitu kan. Nah nanti di situ PowerShell-nya itu tinggal dimasukkan aja. Kode PowerShell-nya nanti bisa aku kirim kalau nggak salah. Aku coba lihat dulu di apa namanya di scriptnya rumah sakit. Tapi gampang sih. Tapi perlu diingat kalau yang namanya PowerShell ini kadang-kadang karena dia mengunjungi URL atau situs itu kadang dia keblok sama Bitdefender. Dan kadang juga apa namanya ini bisa langsung di disable atau di remove. Jadi di task schedulernya itu bisa langsung di remove nih. Jadi itu kalau misalnya kalau ada notifikasi bahwa misalnya Bitdefendernya ini legit atau enggak, di whitelist aja. Atau kalau misalnya mau langsung di whitelist, aku kurang tahu cara whitelistnya seperti apa gitu ya. Tapi ada kalanya dia langsung diblok sama Bitdefender karena dia outgoing ke luar gitu ya. Itu yang offline sih. Kalau yang lainnya aku share dulu aja yang ini. Kira-kira nanti bisa berjalan nggak di server Windows server. Itu aja sih. Ada lagi mungkin? Atau ada pertanyaan lagi? Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Izin nanya Mas. Ya, monggo. Kalau misalnya bikin bot yang interaktif itu ada setting tertentu nggak? Setting khusus misalnya gitu. Nah, kalau bot yang interaktif itu ya namanya chatbot Mas biasanya. Chatbot itu yang tadi seperti aku tadi contohkan itu yang untuk apa namanya deteksi motor listrik itu kayak gitu. Jadi itu harus ada yang pertama harus ada webhook.
webhooknya itu bisa di set. Nanti aku juga bisa ngasih share URL cara nge-set webhooknya gitu. Jadi webhooknya itu script sendiri. Jadi kayak misalnya webhooknya contoh.com /contoh PHP. Nah itu siapkan dulu itu webhooknya kita. Webhooknya itu isinya script untuk menerima respon. Jadi setiap yang dikirimkan dari user itu ada yang namanya message ID. Dan message ID-nya itu nanti akan ditangkap oleh webhook, kemudian bukan message ID-nya aja, message ID, konten, sama pengirim ya. Nama pengirimnya itu nanti akan dikirimkan ke webhook, dan webhooknya itu nanti akan menangkap value-nya, value si message ID, kemudian kontennya dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya aku coba ini ya. Jadi Telegram. Ini misalnya ini nih, baterai misalnya. Nah, inputnya ini kan baterai nih ya. Ini baterai ini message ID, kemudian kata-kata baterainya ini terkiriman ke webhook. Webhooknya itu nanti akan memproses ke database, dengan baterai, kemudian dibandingkan apakah ini si usernya ini punya izin untuk mengakses device ini, motor ini, apakah tidak. Kalau misalnya enggak, otomatis dia akan forbidden tuh, dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya bisa, nanti dia akan membalikan responnya itu replay ya, mereplay lagi ke ke sini sih, ke baterainya ini. Ini kan replay nih di atas ya, dengan value-nya seperti itu. Nah, settingnya sebenarnya secara umum setting di ininya di botnya itu enggak, hanya untuk set webhooknya aja. Set webhooknya itu bisa nanti aku share ininya, linknya. Tapi sebenarnya itu kunci utamanya di webhooknya, script webhooknya sih sebenarnya. Jadi script gimana caranya untuk mengambil data dari dari kiriman dari Telegram. Biasanya data yang dikirimkan berbentuk post data, tapi secara raw ya. Jadi harus pakai harus di ini dulu, ditangkap, dimasukkan ke variabel-variabel. Mungkin nanti mungkin nanti bisa di situ lagi lah untuk pengenalan bot yang advance-nya. Jadi nanti input postnya itu harus diambil dulu, kemudian di breakdown jadi JSON misalnya, kemudian nanti diambil message ID-nya berapa, pengirimnya siapa, message-nya apa, kemudian nanti di-query-kan ke database, kemudian dibalikan lagi ke responnya ke sini, baru seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu kalau misalnya untuk yang chatbot. Cuman memang itu membutuhkan lumayan ini sih, skill coding PHP yang bagus sih. Kalau misalnya PHP ya, kalau untuk JavaScript atau Java atau misalnya React, aku kurang tahu sih. Belum pernah nyoba maksudnya. Mungkin nanti yang sudah pernah nyoba di bagian bahasa lain mungkin bisa share sih. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Nanti aku share untuk set webhooknya sih. Untuk nge-set webhooknya ada settingannya sendiri. Siap, Mas. Makasih. Oke, ada yang lain nih? Udah. Belum sejam ya, belum. Ntar lagi. Udah sejam nih. Gimana? Ada pertanyaan lain? Di chat nih, Mas. Oke. Settingan webhook. Settingan web di PHP yang dipakai framework beda-beda atau sama? Hampir itu semua sama. Webhook itu ngesetnya di browser. Jadi kita hanya membuka sebuah URL tertentu di URL browser, kemudian klik enter. Nanti otomatis di browsernya itu webhook is set, atau misalnya webhook sudah di set seperti itu.
Tapi kalau di situ sudah ada webhooknya itu minta di delete dulu, kemudian baru di set seperti itu. Jadi gampang. Jadi webhook tidak dilimit oleh bahasa dari codingan ya, pakai framework apa aja bisa gitu kan. Hanya cuma URL kemudian di open di browser aja sih, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Mas mau nanya, kalau pengirimannya itu gagal seperti Tikron tadi, terus gagal, apakah ada notifnya, terus ngirim ulang lagi atau bagaimana? Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya di di Telegramnya sendiri tidak ada tidak ada yang fasilitas untuk eh, apa yang namanya eh, menangkap bahwa itu gagal atau tidak gitu kan. Makanya itu tadi saya kasih tips and triknya itu dengan menggunakan cron pihak ketiga. Kenapa? Karena di situ bisa langsung kelihatan. Yang pertama ada notifikasi ke email kalau misalnya cronnya gagal. Terus yang kedua dia akan terus untuk repeat untuk melakukan yang sama aksi yang sama kalau misalnya memang itu belum jalan, tergantung dari settingannya tadi tuh. Jadi kalau misalnya settingannya kalau misalnya itu disable kalau terlalu banyak ya otomatis nanti dia akan disable sendiri. Tapi kalau misalnya di yang tadi itu yang di Cron ORG itu kayak misalnya aku misalnya pakai untuk cron azan yang per menit ya. Kadang-kala server itu mungkin tidak responding semenit 2 menit kan kayak gitu ya. Itu dia hanya mengirimkan notifikasi kalau gagal. Jadi kalau misalnya gagal dia kirim, oh ini gagal nih. Jadi di menit tersebut dia memang pure gagal, tidak bisa diulang gitu kan. Tapi begitu di menit berikutnya dia berhasil, dia akan ada pengiriman email lagi bahwa di menit berikutnya itu sudah berhasil seperti itu. Tapi kalau misalnya yang gagalnya itu tidak ada sih untuk pengiriman ulang. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan ulang itu otomatis harus di-set di level database atau di level aplikasinya. Misal seperti ini. Misal begitu begitu notifikasinya itu terkirim atau misalnya cronnya itu berhasil, itu dikasih aja di database-nya nilai 1, misalnya binary 1. Artinya dia sudah berhasil untuk terkirim gitu kan. Artinya si cron itu sudah bisa masuk untuk menandai itu 1 gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk tuh karena down atau apa, otomatis kan nilainya 0 terus seperti itu. Nah jadi begitu dia melihat bahwa itu masih ada yang 0, itu tinggal diulangi aja. Jadi dia hanya kalau misal di database query-nya itu tinggal di-include-kan hanya mencari data-data yang nilai value-nya 0. Jadi kalau misalnya dia udah 1, itu sudah tidak dicari lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini masih 0, kalau ini belum berhasil, si 0 ini akan terus di execute terus tuh, sampai dia nilainya 1. Jadi mungkin level pengiriman ulangnya itu di level aplikasi sih Mas, atau database. Kalau dari Telegramnya sih nggak ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada yang lagi? Ada lagi? Semoga ada lagi yang mau tanyakan. Oh, aman lah ya. Oke, berarti mungkin ini dulu aja, cukup dulu aja kali ya. Jadi intinya sih untuk Telegram, buat Telegram itu bisa sangat-sangat berguna sekali. Insya Allah sih sangat berguna. Kalau di rumah sakitnya aku itu benar-benar berguna sekali. Bahkan ini diacungi jempol oleh direktur. Kenapa? Karena sangat-sangat membantu sekali, terutama untuk mengatasi
persoalan umum manusia. Persoalan umum manusia itu apa? Sifat lupa. Jadi dengan adanya itu yang namanya misalnya notifikasi kontrak, notifikasi apa namanya izin habis dan lain sebagainya, itu bisa mengingatkan mereka untuk bersiap-siap gitu. Jadi apa namanya ini sangat-sangat diacungi jempol sih. Apalagi kalau misalnya yang sekarang itu ada yang namanya yang absen itu, nah itu monitoring absennya gampang sekali sih. Jadi kayak misalnya tidak ada apa namanya tidak ada notifikasi itu artinya dia nggak absen seperti itu. Ternyata dia masuk nih nggak ada notifikasi dia nggak absen. Ini bisa buat monitoring juga. Jadi kurang lebih tergantung dari tujuannya kita buat apa notifikasinya kita buatnya sesuai dengan tujuannya tersebut. Nanti baru dilihat tujuannya itu adalah output yang kita inginkan, inputnya apa nih ternyata, oh kalau misalnya notifikasi kontrak itu otomatis inputnya adalah data-data kontrak dong. Data kontrak apa aja tuh? Data kontrak ada misalnya masa kontrak habis otomatis kan. Masa kontrak habis itu misalnya tanggal kontrak. Nah itu tanggal kontrak dari mana tuh? Dari inputan SDM ada enggak gitu kan? Atau misalnya dari sistem SDM ada enggak? Kalau enggak ada berarti harus input manual tuh dari data masukin ke database seperti itu. Nanti baru bisa diproses atau di-query. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya ngambilnya dari outputnya dulu kalau dari aku. Jadi bukan inputnya dulu. Outputnya itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Baru kita nanti setting dari mulai untuk mendapatkan output seperti ini tuh harus ada data dari mana? Dari inputnya seperti apa, diprosesnya seperti apa, sampai dengan nanti outputnya itu mau kemana aja, ke grup mana aja. Tadi kan aku sesuai dengan kategori misalnya ada grupnya, ada yang ke grup driver sendiri, ada grup ke sarana prasarana sendiri gitu kurang lebih seperti itu. Itu aja sih, Mas. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau belajar lebih lanjut, mungkin bisa capri aja sih ya, apa namanya, bisa gampang sih. Nanti tadi ada PR yang apa ya, yang perlu dikirimkan? Windows itu ya apa? Offline ya, offline cron ya di Windows Pemprov. ya. Sama Oke. satu lagi webhook ya, cara nge-set webhook ya. Yang Oke. JavaScript, Mas. Oh ya oke, JavaScript aku ada sih satu. Cuman ini belum pernah aku tes sih. Tapi coba nanti dicoba dulu aja ya. Yang JavaScript aku ada satu snippet script. Nanti kita sama Mas Adi, Mas. Tenang aja. Tas. Assalamualaikum. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mungkin di Untuk materinya nanti
akan di ini ya, di YouTube. Terus kemudian kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi nanti akan diulas di Telegram. Monggo kalau apa tadi kan ada beberapa yang mau dijawab offline seperti yang buat JS, terus yang cron job di Windows tadi, yang offline tadi, nanti akan diteruskan di grup Telegram. Kemudian untuk video ini nanti kalau sudah selesai saya record, nanti akan saya uploadkan, mungkin nanti malam baru kita uploadkan. Baiklah, untuk Zoom-nya saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.